Sekali lagi, karena kita tidak menjadi reaktif terhadap buah karma kita. Yang ada adalah kita mengubah batin faktor mental sehingga hormon berubah. Saya di reverse ya. Psikologi berubah. Psikologi berubah, hormon berubah, pikiran berubah, fisik berubah, sekeliling berubah. Itu kenapa akhirnya Sang Buddha Sakyamuni bisa mencapai pencerahan di satu pohon. Orang bingung kan, kok kayaknya pasif sekali ya, cuman duduk diam meditasi kok pencerahan. Pasti orang akan bertanya. Sedangkan para pemimpin dunia misalnya kelihatan kan kegiatannya ini itu. Tapi contoh aja Donald Trump, apakah dia bisa mengubah dunia dengan aktivitas dia? Tapi kita bayangkan dengan Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, yang hanya dengan 2 menit pidatonya dia bisa mengubah dunia. Karena batin dan faktor mental Jacinda Ardern sangat berbeda dengan Donald Trump. Beda lagi juga dengan His Holiness Dalai Lama misalnya. Satu sosok, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, orang-orang yang sudah memiliki faktor batin dan faktor mental yang murni, itu bisa mengubah dunia hanya dengan sepatah kata dia. Karena energinya yang mengubah, bukan dia mengkoreksi eksternal, tapi dia mengubah internal sehingga secara bertahap sekelilingnya berubah. Nah, saya mau kasih contoh ya. Hari ini saya ambil yang benar-benar baru. Ada seseorang kolega di kantor yang sinis terhadap saya. Yang saya lakukan, dia bohong hari ini. Saya tahu dia bohong. Dia memang orang yang bermasalah. Hari ini ada deadline proposal besar. Kemudian ya saya yang salah satu yang in charge untuk itu, dan dia mengatakan hari ini dia tidak bisa hadir karena dia sakit flu. Padahal malam-malam dia sudah mengatakan dia akan hadir. Terus kita tahulah, kita sudah kerja berapa tahun. Kita tahu orang ini bohong. Terus, tapi yang saya bilang ke dia, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Dan itu kan selama ini mungkin hubungannya, kalau di email-email lain saya berhasil berusaha, saya tidak mereaksi terhadap kritikan dan sinismenya dia. Tapi yang saya berusaha berikan adalah kelegoan hati untuk menerima kebohongan dia. Dan saya bukan mengambil tugas dia ya, membantu dia. Ya. Langsung nada email dia berubah. Nah, dari situ saya ingin menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan tidak reaktif terhadap buah karma kita itu salah satunya itu. Nah, contoh yang paling mendasar, kenapa orang Buddhis itu suka meditasi? Itu tuh bukan dia menjadi pasif, dia mentransformasi dirinya. Karena ketika satu makhluk bertransformasi, maka koneksi terhadap satu orang ini, keluarga yang dekat dengan kita, gak hanya keluarga, tapi mungkin makhluk-makhluk yang pernah punya koneksi dengan kita, itu akan langsung berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, kita mengkoreksi yang lain, tapi kita sendiri gak berubah ya, gak bisa itu, sulit sekali. Mau pakai paling pakai otoritas ya. Otoritas apa? Misalnya contoh pemerintah, ya lihat aja sekarang masyarakatnya disuruh pakai masker pun, dikasih ibaratnya peti mati pun oleh gubernur, nggak bisa obey terhadap perintah dia karena orang meragukan leadershipnya. Nah itu kan energi lagi yang ditangkap oleh orang-orang, dan dia lihat sebagai tindakan, orang bisa merasakan kan. Nah jadi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa contoh-contoh kecil dalam keseharian kita, bagaimana kita bisa melatih faktor mental kita secara real. Jadi ini bukan suatu teori di atas awan, tapi ini adalah sesuatu yang sangat aplikatif.
dan bisa diterapkan itu, dan langsung dia di titik itu kolega saya itu berubah dia 180 derajat, dan nada emailnya sudah berubah sama sekali, jadi lebih respect, lebih apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau sinis, kita balikin sini sama dia, oh iya, oh misalnya ya kita mau balik sinis misalnya, uh, sangat disayangkan Anda tidak dapat hadir karena kita bersama dengan tim sedang di sini bekerja segala macam. Itu kalau kita pengen balas dengan spite, kita balas dengan tadi ya dia bilang dengki itu, maka dia tidak solve masalahnya. Nah jadi itu menyebabkan luas penampang batin kita semakin besar dengan si faktor mental bajik ini. Sekali lagi, luas penampang batin kita menjadi lebih besar. Kita tidak menjadi reaktif. Kita menjadi lebih kontemplatif dan lebih efektif. Ya kan? Dia lebih efektif. Nah, kemudian selanjutnya, gimana caranya supaya sadar dan berubah? Kadang kita mau introspeksi tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Ya, memang itu dia. Jadi makanya perlahan-lahan salah satunya ya tetap terus mempelajari batin dan faktor mental ini secara langsung ya. Tapi memang mempelajarinya itu pertama yang saya bilang tadi, kita harus mengurangi distraksi, kemudian kita harus mungkin pertama-tama kita balikin ke hal yang paling dasar dari diri kita, yaitu adalah kita bernafas. Ya, itu akan membantu dengan sangat amat. Kenapa akhirnya orang suka yoga sekarang? Nah ini yang menarik, orang nggak tahan meditasi tapi dia suka yoga. Karena orang zaman sekarang udah sangat sulit untuk duduk diam, itu sangat sulit. Bagi orang pada umumnya itu dianggap tidak produktif. Nah jadi kita tidak sadar bahwa manusia terus-menerus dijadikan mesin dengan hati yang hampa. Akhirnya kita nggak sadar diri kita sudah hampa. Dan ketika hampa itu sudah tua, kita nggak bisa lagi melakukan hal itu semua. Nah itu yang menyebabkan seseorang punya namanya midlife crisis. Nah ini kita keluar lagi dengan psikologi. Midlife crisis itu datang dari mana? Karena dia berpikir sudah memiliki semuanya, tapi dia kehilangan diri dia. Dan ini saya temukan beberapa kasusnya, terutama di ibu rumah tangga ataupun ayah. Banyak yang akhirnya ketika midlife crisis itu dia nggak punya self fulfillment, sehingga dia mencari hobi. Ada yang hobinya positif, ya. Ada yang teman saya tuh dia bonsai, tapi istrinya jadi puyeng gitu karena satu bonsai harganya berapa gitu kan, berpuluhan juta gitu. Terus dia puyeng gitu. Tapi dia bilang ya udahlah selama dia nggak main perempuan, dia bilang gitu. Itu real, kasus real ini saya bicara. Terus ada yang ada yang suka motor gede, laki-laki ya. Ada yang suka jam tangan, ada yang suka olahraga, tapi ada juga yang memang di sayap negatifnya ya rumput hijau tetangga. Salah. Apa namanya? Rumput hijau, bukan rumput hijau tetangga dong. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, misalnya dia menikah lagi atau selingkuh. Itu ketika saya tanya orang yang selingkuh, why you cheat? Dia jawabnya, karena saya mau membuktikan diri saya masih bisa. Itu ada satu yang jawab begitu. Terus ada yang jawab lagi, aduh saya merasakan adrenalin yang dulu saya tidak miliki lagi. Nah jadi lagi testosteron yang berbicara, ya. Atau perempuan juga ada kasusnya seperti itu, progesteron yang bicara, hormon, karena tidak menguasai batin dan faktor mental, dia nggak bisa ngendaliin diri dia.
Ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka udah pasti dia nggak bisa mengendalikan orang lain sebenarnya. Tapi dia berusaha keras menutupi satu dunia ini dengan terpal, dengan berharap tidak ada bahaya lagi buat saya. Which is itu sebenarnya tidak benar. Keliru ya, keliru. Ya, hormon. Itu midlife crisis itu it's all about hormones. Hormon self acknowledgement, pengakuan diri, pengakuan terhadap diri sendiri bahwa dia masih bisa, atau dia masih jago, masih kuat, masih apapun itu, ya. Dan ketika itu kan kayak konstan hormonal ini, ibarat obat tuh dia kayak konstan. Ketika dia sakit gigi kan kita dapat konstan ini, tapi kalau giginya nggak dicabut ya dia akan kambuhan toh. Kalau misalnya udah keropos-keropos sampai ada akarnya itu beranggur-anggur ya. Saya pernah lihat cavities ya di gigi itu. Kalau ada yang suka nggak dibersihin itu ya, itu akarnya tuh bisa ada jamur. Itu teman saya pernah dikasih lihat lagi fotonya ke saya, sahabat baik saya itu. Kita teman udah 20 tahun, makanya dia udah nggak ada perempuan ya, dia nggak punya batasan lagi. Bilang, ini gigiku, dia bilang gitu. Gigiku, ya elah gigimu ya, gigimu. Aku cuma bilang ya gigimu itu. Karena dia kasih lihat giginya beranggur-anggur, kok kayak anggur gitu ya, akarnya itu kayak anggur-anggur gitu. Terus dia bilang, iya nih gigi gue udah parah. Dia bilang, ya udah cabut lah, cuman pakai ponstan. Waduh, mana sembuh. Terus setelah dia udah cabut giginya yang bermasalah itu, dia lebih happy. Nah, jadi kita harus cabut faktor mental yang negatif. Cuman memang harus bertahap. Tidak bisa misalnya hari ini kita berharap bahwa besok kita bisa berubah. Misalnya kita harus bertahap, setetes demi setetes. Slowly but sure. Gitu. Pelan-pelan namun pasti. Nah, kemudian di sini ada lagi kualitas yang luar biasa, itu adalah tanpa kemelekatan. Nah, saya ingin bertanya, tanpa kemelekatan, kalau nggak ada definisinya itu kan dia kesadaran pada fakta bahwa suatu hari kita akan berpisah dari semua barang kepemilikan, mencegah perbuatan negatif, dan pengumpulan karma buruk akibat kemelekatan. Nah, di sini, kalau kita memaknai secara harafiah, kita berpikirnya, waduh, berarti saya tidak boleh mencintai. Karena mencintai itu kan melekat. Jadi, yang terjadi ketika seperti ini, yang sebenarnya lagi menguasai batin kita, faktor mental apa? Kalau dia bilang tanpa kemelekatan itu ya, terus reaksinya adalah berarti saya tidak boleh mencintai. Nah, itu dia sudah ke arah kemelekatan justru. Kemelekatannya terhadap diri sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kesadaran yang menyadari suatu hari kita akan berpisah dari semua barang kepemilikan. Nggak hanya barang kepemilikan ya, maksudnya sekeliling kita, keluarga dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tidak memiliki ataupun berlatih melihat segala sesuatunya tuh tidak kekal. Nah, ketika kita menganggap ini, kadang-kadang batinnya itu merasa sedih, ya kan? Kita merasa, aduh kok kayaknya depresi. Tidak sebenarnya. Justru kita akan semakin menghargai detik demi detik kita bersamanya. Bersama orang yang kita sayangi. Bersama orang yang kita cintai. Terbalik gitu. Kan kita selama masih ada karma dan faktor mental yang sekunder tadi, kita tidak bisa menghilangkan lahir tua sakit mati. Nah, makanya Buddha bilang, oke, kalau kamu mau bahagia yang sesungguhnya itu, kamu lepas dari lahir tua sakit dan mati, siklus berulang-ulang ini kan gitu. Tapi yang ada kan kita
selama masih ada karma dan kilesa, masih ada pandangan salah terhadap si aku, maka ini akan terus berterus siklusnya karena kita tidak babat dari akarnya. Kita hanya tebas-tebas ranting, ya kan? Nah, tapi pelan-pelan ya, teman-teman ya. Saya nggak ingin kasih ke arah situ dulu, tapi ini yang penting ini dulu. Nah, kemudian tanpa kebencian, dosa, kebalikan dari kebencian dan kemarahan. Nah, teman-teman pasti suka ngomong ini, benci, benar-benar cinta. Jadi orang suka bertanya, tanpa kebencian ini maksudnya gini loh, nggak suka ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai benci banget itu, sampai dendam kesumat itu, waduh, ini kan jangan deh, karena pasti akan ketemu lagi. Jadi justru karena kita semakin benci, itu kan karma itu kan aksi reaksi, ya, aksi reaksi. Jadi kalau misalnya kita tembak bola tenis ke dinding dengan daya itu misalnya 10, kita pantulkan dan dia kan balik ke kita, ya kan? Nah, hukum karma kan seperti itu. Nah, kalau kita benci, kita justru menembakkan energi yang sangat kencang. Akan balik nggak? Ya jelas balik lah. Nah, itu yang menyebabkan, contoh yang bisa menjelaskan hubungan-hubungan antara keluarga, pasangan yang seatap tapi rasanya seperti neraka. Yes, itu saya kayaknya teman-teman udah cukup dewasa untuk memahami hal ini kan, dan melihat sendiri ada real example terhadap itu. Jadi satu atap tapi rasanya kayak neraka. Kenapa? Why? Karena ya past life-nya dia itu musuhnya misalnya. Dan semakin benci, waduh, semakin dia ada, semakin ketemu bahkan. Kita sebenarnya nggak bisa lari dari kenyataan itu, kita kan lari dari kenyataannya. Kita nggak berani menghadapi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi orang yang lari dari kenyataan itu sebenarnya bukan lari dari masalah. Dia tidak sanggup menghadapi dirinya sendiri. Realita, menghadapi realita itu. Jadi dia kutip tanda lari dari kenyataan. Nah, tanpa kebencian ini, dia berasal dari satu welas asih terhadap diri sendiri. Jadi namanya welas asih itu bukan kita yang jadi Superman-nya, kita jadi Iron Man-nya, orang lain yang kita selamatin. Nah, itu sama kayak kita terpalnya itu untuk orang lain, tapi kita sendiri kejeblos. Itu yang menyebabkan kita, kalau di laki-laki itu namanya sense of heroism. Kalau di perempuan, perempuan biasanya yang diselamatin sih. Bukan yang mau gender bias ya di sini, tapi maksudnya biasanya kan yang terbentuk secara norma sosial untuk melindungi, ya kalau perempuan biasanya ke anak-anak, ke pihak-pihak yang marginal, yang disudutkan, yang di ini kan, nah itu dia bisa keluar. Tapi ya kalau masalah heroism itu biasanya laki-laki, karena adrenalin dia naik ketika dia menjadi hero, ya kan? Nah, tanpa kebencian. Nah ini, tanpa kebencian ini welas asih terhadap diri sendiri. Karena kalau orang tidak melihat dia welas asih terhadap diri sendiri, dia akan membenci. Karena dia pikir dengan membenci, jadi mindsetnya incorrect. Dengan membenci, dia akan menyelesaikan masalahnya. Tapi sebenarnya kan enggak. Sebenarnya ya bencinya tuh tetap di dia gitu. Ya yang ke neraka juga diri dia sendiri jadinya. Jadi akhirnya itu ibarat kalau guru saya ngomong, ada orang yang lempar kotoran terus kamu tangkep, ya jadinya kan tangan kita bau, terus kita juga jadi bau, ya kan? Ada orang yang lempar kotoran terus kita tangkep. Kalau orang lempar kotoran ya kita ngeles lah gitu, ya dong, itu lebih smart. Ngeles itu dengan apa yang kayak tadi juga yang saya tunjukkan gitu. Have a bigger heart than your enemy. Have a bigger heart than your enemy. Tunjukkan kedewasaan, bukan kekanak-kanakan. Nah,
Kekanak-kanakan itu kan ngambek, terus juga nggak mau ngomong, terus dia spite, itu kan sebenarnya dia menggerogoti diri sendiri. Karena dia menggerogoti diri sendiri, lama-lama dia terjebak di satu faktor mental spite itu, dengki itu. Udah, itu dia satu magnet nempel, yang lain nempel, jebret, 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 jebret. Akhirnya dia nggak happy kan. Nah, makanya ada orang-orang yang, aduh, ngelihat mukanya aja kita tahu ini orang nggak happy gitu loh. Ya kan? Ada nggak, pernah nggak ketemu orang yang kalau kita lihat mukanya, kita tahu dia nggak happy gitu? Pernah? Di mana? Teman, oke. Yang lain? Ini kita boleh ketik di chat ya. Pernah nggak melihat orang yang sekali kita lihat secara fisik, mukanya, raut mukanya, kita tahu dia nggak happy? Hmm, thank you Kadila. Istrinya teman, oke. Ada lagi yang lain? Teman dekat, yes. Banyak, aduh. Ini Kak, saya boleh panggil Kak Wati atau Kak Prabah? Atau apa ya, sebutannya apa? Triesti, oh oke. Okay. Kak Triesti, banyak ya, waduh. Sampai kurus kayak suram. Bener, 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 bener. Terus kayak gini loh, teman-teman pernah melihat apa, nonton Harry Potter kan ya? Harry Potter. Nah, pernah apa, denger Dementor? Yes, yang dia datang vibrasi ruangan berubah juga ada, yes. Ya. Dia kayak menghisap energi positif. Itu Dementor tuh kan kayak gitu. Nah, jadi memang ada ini, aduh nih orang kayak Dementor gitu. Yes, betul. Dia datang vibrasi ruangannya langsung berubah. Beda sama orang yang direspect. Ya, itu dia energinya dia itu menenangkan, dalam arti dia membuat orang menjadi respect gitu. Segan, enggan, maksudnya segan itu respect gitu ya. Beda ya. Aura pemimpin misalnya sama aura orang dementor. Kalau orang pemimpin ya dia segan dan dia merasa, wah serius nih saya mau mendengarkan. Tapi kalau dementor itu kayak, wah mau cepet-cepet pergi dari orang ini. Itu ya. Hmm. Iya, iya kalau ini maksa respect, wah ini agak susah kalau maksa respect mah nggak bisa ya. Respect itu kan didapat dari apa yang kita pernah berikan ke orang lain. Baru kita ada, orang lain ada respect sama kita. Tapi kalau respect itu diminta, itu bukan respect. Respect itu tidak pernah diminta. Respect itu gain but not earn gitu. Gain but not earn. Nah jadi oke. Ya, beda bos dan leader, correct, correct, yes. Bedanya bos dan leader. Nah, bedanya leader, dia akan berusaha mengangkat kapasitas dan dia apa namanya, eh, mengcoach, mementor, ya. Eh, Sedangkan kalau bos ya taunya ya kerjaan selesai, that's it gitu. Yang penting kerjaan selesai. Tapi dia nggak peduli dengan orang itu. Oh ya, mau hidup mau nggak hidup ya, bodoh amat gitu kan. Nggak ada personal connection ke orang dan nggak ada satu energi yang dia tularkan dengan positif gitu kan. Nah itu bedanya yang saya pahami. Oke, kemudian nextnya adalah tanpa kebencian, tadi udah ya. Terus tanpa kebodohan. Nah, ini
sebenarnya nggak nothing to do with IQ ya, nothing to do with IQ. Orang ketika suka nemuin kata bodoh, dan apalagi di Buddhis kan suka bilang tanpa ketidaktahuan atau kebodohan. Maksudnya kebodohan di sini adalah batinnya yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dan yang paling khusus lagi, dia tidak memahami batin dan faktor mental. Lebih khusus lagi, khusus banget, dia tidak memahami modus operandi si aku. Nah, itu saya kasih satu kata tips ya buat teman-teman. Tidak memahami modus operandi si aku. Yang ya ini faktor mental ini yang di depan gerbang batinnya, dia nggak tahu siapa yang lewat itu. And dia begitu terus sampai dia selesai satu masa kehidupan. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa iya, kalau yang udah di Buddhis tanpa ignorance, betul. Ya. Jadi ibarat ruang gelap, lampunya dinyalain. Ketika lampu gelap, kita melihat ada tali pinggang yang ada di lantai itu kayak ular. Terus karena gelap, kita menganggap tali pinggang itu adalah ular, terus kita teriak-teriak kayak orang gila di kamar kita. Ya kan? Karena gelap, batinnya gelap. Itu yang terjadi dengan ketika kita sedang berkubang di dalam, ketika batin kita sedang dikuasai oleh faktor mental yang tidak bajik. Rasanya itu, orang kan suka bilang neraka itu fisik. Kalau menurut saya enggak, neraka itu mental. Kenapa ada neraka? Neraka itu enggak di mana-mana, neraka itu di dalam batin. Contoh, ketika kita patah hati, ketika kita lagi diraung oleh kemarahan, itu rasanya seperti apa? Ya kan? Oke, saya ingin tanya suatu. Teman-teman pernah semarah seperti apa? Rasanya, saya ingin mengajak disting ya. Disting nanti baru kita ketemu di tanpa kebodohan ini ya. Jadi dari kemarahan dulu. Ketika marah, apa yang dirasain? Marahnya nih yang lumayan intens ya. Mohon maaf, saya minum dulu. Yes, oke, thank you, Septian. Banting barang. Yes, correct. Ada lagi? Ya, kesemutan dari bawah ke atas, badan rasanya panas. Yes. Kayak Nah, ada lagi terus. Wah, ini perut langsung melirik, mungkin diare kali ya. Masuk angin. Kepala bergetar. Berasa arising. Saking marahnya sama orang, kalau berantem udah nggak takut mati. Wah, ini arek-arek Surabaya ini. Suka demo ya Kak Kimi? Hah? Kamu ikut nggak yang kemarin itu KPK sama itu? Atau ikutnya 212? Tadi kali. Kak Tristi ya. Yes, very good teman-teman. Ini bagus banget. Karena kalau udah bisa ngebayangin kondisi kita marah, dan baru kita ngomong, aku nggak mau lagi yang kayak gitu, nah itu baru ada satu faktor mental yang namanya tekad, yang kemarin kita bahas di di sesi kita yang kedua, gitu ya. Nah, jadi tadi lihat nih, kalau Kak Septian tuh banting barang misalnya ya. Ya ini nggak hanya Kak Septian, saya juga pernah banting barang gitu. Kesemutan bawah atas, badan rasa panas. Kalau saya ini pernah ya, saya marah banget gitu ya. Aduh, satu kujur tubuh itu kayak rasanya dia diem dulu, diem ya.
Saya diam dulu. Tapi memang betul rasanya itu kayak ada lava malahar di hati kita ya. Dia mulak. Dan ada, saya merasakan ketika malam tiba, waduh ini kayak ini aja ya, kayak kabut gitu. Ketika malam tiba, itu si dengki itu ngomporin loh. Jadi dia kayak telenovela itu loh yang jeng. Dia ngulang lagi momen itu. Teng, 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 teng. Ini yang kita lakukan sebenarnya, kita mengkontemplasikan kemarahan kita. Ayo, kita contemplate anger. Tapi saking cepatnya, dia spontan banget dan akhirnya tahu-tahu udah terjadi. Terjadinya itu apa? Entah kita, biasanya either kita pergi atau kita banting-banting. Nangis. Saking gak tahannya nangis akhirnya. Ya kan? Terus merasa sedih, terus apa gitu-gitu ya.